Halo guys, balik lagi sama kita di Substory. Di sini masih sama aku Kevin dan aku Alfon. Dan pada episode kali ini kita bakal membahas 5 tempat di dunia yang dilarang dikunjungi oleh siapapun. Nah, kok bisa? Gini, maksudnya dilarang nggak boleh dikunjungi itu apa? Coba kamu jelasin lebih spesifik, Fon. Kelima tempat ini itu nggak boleh dimasuki, dikunjungi, Nggak boleh masuki. Ataupun ada pesawat melintas di atasnya itu Nggak boleh juga. Ya kecuali sama orang-orang yang berkepentingan ya. Oke, buat kalian yang mulai penasaran tempat-tempatnya apa aja Ya. dan di mana tempat ini, Ya. kalian simak video ini. Sarkofagus pembangkit tenaga nuklir Chernobyl. Pada 26 April 1986, sekitar pukul 1 pagi waktu setempat, reaktor nomor 4 di pembangkit listrik tenaga nuklir yang terletak di Chernobyl meledak dan menghancurkan seisi kota. Bencana ini kemudian mendapat predikat sebagai bencana termahal sekaligus bencana nuklir terparah yang pernah terjadi sepanjang sejarah. Akibatnya ribuan penduduk terpaksa diungsikan dari kota Chernobyl dan sisa-sisa dari reaktor nomor 4 ini ditutupi oleh sebuah sarkofagus besar yang dirancang untuk membatasi pembatasan pencemaran radioaktif. Struktur sarkofagus ini menutupi daerah paling berbahaya dengan tingkat radioaktif tertinggi di Chernobyl. Kawasan tersebut kemudian juga dimasukkan ke dalam zona eksklusi Chernobyl. Sebuah zona dengan radius 30 km yang memiliki kontaminasi radioaktif paling tinggi yang dijaga oleh militer dan terlarang bagi siapapun untuk memasukinya. Zona ini sendiri kerap menarik minat dari para ilmuwan dan juga wisatawan untuk melihat bagaimana salah satu kecelakaan terbesar dalam sejarah yang pernah terjadi. Namun hanya orang dengan kepentingan dan memiliki akses saja yang bisa memasuki zona ini. Apalagi bagian dalam sarkofagus yang memiliki perlindungan dan pengawasan yang lebih ketat. Jadi Fon, letak Chernobyl ini di negara Ukraina ya, Iya. yang barusan kena perang ini kan? Benar, Nah, benar. kena perang. Terus guys, buat kalian yang mungkin nggak tahu ya, apa sih sebenarnya bahayanya nuklir itu loh? Bahayanya nuklir buat kita itu apa? Mungkin kan di Indonesia kan nggak terlalu booming ya. Iya. Nuklir kan biasanya kan nuklir itu identik dengan Kayaknya nggak negara. ada di Indonesia. Mungkin ya. Kalau nuklir kan identiknya dengan negara biasanya Korea Utara, Rusia yang suka perang-perang lah. Nah, ini menurut web Halo Dokter ya, barusan tadi aku cek, bahayanya radiasi nuklir itu kalau kena manusia, pertama itu merusak jaringan kulit, Fon. Kalau jaringan kulit kita rusak itu bisa rontok, rambut rontok dan botak. Yeah. Nah, itu mungkin paling ringan. Tapi yang kedua ini, radiasi nuklir itu bisa merusak DNA-nya manusia. Waduh. Kalau DNA-nya manusia rusak, itu menyebabkan cacat. Waduh. Dan yang paling terakhir, yang paling ngeri adalah kanker, pasti ya. Kanker. Gitu. Nah, tapi yang aku bingung ya dengan segala kerugiannya itu, kenapa kok orang-orang masih mau sih berkunjung ke sana? Ya penasaran. Penasaran, tapi kan nggak lucu gitu loh. Maksudnya datang ke sana, pulang-pulang jadi impoten gitu kan nggak lucu. Ya, iya nggak lucu juga. Tapi gimana ya, Fon? Ya kalau orang udah kepo itu mungkin akan melakukan segala sesuatu. Nekat-nekat aja. Nekat aja. Pulau Niihau. Pulau Niihau merupakan pulau yang terletak di paling barat Kepulauan Hawaii. Meskipun sangat indah, keberadaan pulau ini dikatakan terlarang dan terisolasi bagi orang luar. Orang-orang luar dilarang berkunjung dan memasuki wilayah pulau-pulau Niihau ini karena berbagai aturan yang ditetapkan oleh pemilik dari pulau ini. Pulau Niihau didiami oleh anggota keluarga Robinson yang merupakan penduduk asli dari Niihau. Pulau ini sendiri dibeli oleh Elizabeth Sinclair dari Raja Kamehameha V yang merupakan raja dari Hawaii kala itu dengan harga $10.000 pada 1864. Dan sejak saat itu, pulau ini dimiliki dan ditinggali oleh keturunan Elizabeth, yaitu keluarga Robinson ini. Sebenarnya, tidak diketahui secara pasti kenapa mereka melarang siapapun untuk mengunjungi Pulau Niihau ini. Namun orang-orang percaya bahwa penduduk Pulau Niihau sangat menghargai dan menjaga perjanjian yang mereka lakukan dengan Raja Kamehameha, dan juga untuk menjaga penduduk Niihau dari dunia luar. Ada juga yang bilang kalau pulau ini menjadi terlarang akibat wabah polio yang menyerang Hawaii pada tahun 1952. Sejak tahun itu pun, siapapun dilarang untuk memasuki Niihau tanpa surat dokter. Namun alasan sebenarnya kenapa orang luar tidak boleh memasuki Pulau Niihau, hanya pemiliknya saja yang tahu. Hal ini berakibat pada infrastruktur yang sangat terbatas di Pulau Niihau. Dikatakan bahwa tidak ada jalan beraspal, toko, dan kendaraan pribadi. Bahkan uang saja tidak ada di dalam kehidupan mereka. Hal inilah yang menyebabkan beberapa penduduknya meninggalkan Niihau. Tapi Vin, mendengar kata Kamehameha, Aku mau bilang itu tadi. kamu nggak jadi teringat sesuatu gitu? Teringat lah, teringat. Tentang masa kecil. Apa, Fon? Ya pasti Dragon Ball lah. Pasti Dragon Jurusnya Son Goku yang paling terkenal.
Apa emang ada hubungannya tapi? Nah, menurut teoriku kok sebenarnya sepertinya ada hubungannya. Iya kayak gimana? Jadi kan jurus Kamehameha ini kan diajari Isa. Kamehameha gitu ya? Iya, benar. Nah, jurus itu kan diajarkan sama guru Rossi kan, Master Rossi. Oh, yang botak? Yang botak tua. Ya. Nah, si gurunya ini kan tinggal di sebuah pulau. Tahu nggak? Ingat nggak? Dan pulaunya itu vibes-nya itu mirip dengan Pulau Hawaii. Pulau Nihau ini? Pulau Hawaii secara keseluruhan. Oh, Pulau Hawaii. Iya. Nah, menurutku ada kaitannya gitu. Ini kamu cuman berspekulasi atau Berspekulasi. berspekulasi aja? Jadi mungkin menurut teoriku ya. Jadi penulis dari Dragon Ball ini dia terinspirasi dari raja Pulau Hawaii itu yang namanya Kamehameha. Oke. Buat ngasih nama jurus itu. Svalbard Global Seed Vault. Svalbard Global Seed Vault merupakan bunker kiamat yang menyimpan lebih dari 1 juta benih tumbuhan dari seluruh dunia dan juga ruangan untuk jutaan manusia. Bunker ini sendiri terletak di Pulau Svalbard, sebuah pulau yang terletak di utara Norwegia dan didirikan untuk menjaga keamanan pangan dunia. Bunker ini sendiri dibangun sebagai pilihan terakhir jika suatu saat karena berbagai alasan tertentu dunia dilanda krisis pangan yang mengancam kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, fasilitas ini dibangun sedemikian rupa untuk menjaga keamanan dari benih-benih ini. Selain letaknya yang berada di tengah-tengah pegunungan es, bunker ini dibangun untuk tahan terhadap gempa bumi. Keamanan dari bunker ini juga dijaga dengan sangat ketat oleh pemerintah, dan orang-orang tanpa kepentingan dilarang keras untuk memasuki tempat ini. Tapi kalau menurutku ya, menurutku jujur ya, kalau udah yang namanya kiamat, itu kalau menurutku sih alam pasti menang. Jadi kalau menurutku gak mungkin lah ada manusia yang bisa ngebuat suatu hal yang bikin kita selamat dari kiamat tuh udah gak mungkin. Kalau menurutku sih alam pasti menang lah. Kalau alam udah kiamat ya udah kiamat. Tapi menurut poin utamanya bukan di bunkernya sih, tapi ya lebih ke benih-benihnya itu. Benih-benih tumbuhan. Iya. Jadi misalnya kalau dunia dilanda krisis pangan, misalnya ada perang atau ada serangan perang nuklir atau apa yang buat jadi orang-orang sulit buat dapetin makanan gitu. Oh, jadi kiamatnya yang kayak gitu ya? Iya. Jadi ini jadi kayak pilihan terakhir gitu loh. Misalnya sulit pangan jadi sulit. Jadi bisa ngambil dari tempat itu. Aku kira yang kayak bener-bener kiamat yang gunung meletus tuh hancur semua kayak gitu. Wah, itu ya gak ada kemungkinan kayak gitu. Iya, oh iya. Paham. Pulau Ular. Snake Island atau Pulau Ular merupakan sebuah pulau kecil yang terletak di Brasil yang tidak boleh dikunjungi oleh siapapun. Pemerintah Brasil melarang siapapun tanpa izin untuk mengunjungi pulau ini karena alasan keamanan. Pulau ini diklaim sangat berbahaya bagi siapapun yang mengunjunginya karena keberadaan ribuan ular berbisa yang dapat mengancam nyawa manusia. Para peneliti memperkirakan bahwa setiap 1 meter perseginya terdapat setidaknya 1-5 ular. Beberapa rumor pun juga sudah menyebar antar penduduk di sana. Dikatakan bahwa ada seorang nelayan yang ditemukan tewas saat hendak mengambil pisang di sana. Lalu terdapat juga kisah penjaga mercusuar beserta istri dan anaknya yang tewas karena diserang ular. Selain larangan pemerintah, rumor-rumor ini juga membuat takut para warga yang hendak mengunjunginya. Tapi kayaknya nggak perlu alasan lagi deh. Kenapa? Maksudnya siapa gitu orang yang mau masuk ke pulau yang penuh ular itu, banyak ular, berbisa lagi. Nah, bayangin aja ya, 1 meter persegi. Nah iya. Ya 1 meter persegi. 1 meter persegi ini cuma 1/2 meja inilah. 1/2 meja ini loh guys. Itu ada 5-6 ular. Nah, jadi kayak, wih seberbahaya itu dan berbisa lagi. Berbisa. BTW, Brasil ini mirip sama Indonesia sih kalau lihat. Sumber daya alamnya itu nomor 1 gitu. Sungai Amazon. Terus kan kalau kita ngebayangin Brasil kan kayak hutan-hutan. Terus kayak mirip sama Indonesia, alamnya itu nomor 1. Ya pantas banyak ularnya gitu. Iya, pantas banyak ularnya. Tapi kenapa kok nggak dimusnahin aja? Nah, nggak tahu, mungkin untuk menjaga alam di sana. Iya, menjaga alam ya. Mungkin biar ya terkenal lumayan kan, misalnya jadi ikon gitu. Jadi ikon dia, pulau paling berbahaya di dunia, terletaknya di Brasil. Kan Brasilnya dapat nama kayak gitu. Mungkin karena itu nggak dimusnahin. Area 51. Siapa yang nggak tahu area legendaris ini? Pangkalan militer yang terletak di Nevada, Amerika Serikat ini menjadi sebuah area yang dijaga dengan sangat ketat oleh militer Amerika Serikat. Siapapun tidak boleh memasuki area ini. Pesawat terbang juga dilarang melintasinya. Amerika sendiri mengatakan bahwa tempat ini merupakan pusat pembangunan rahasia dan percobaan pesawat tempur yang dimiliki Amerika Serikat. Namun banyak orang percaya jika di lokasi tersebut, pemerintah Amerika melakukan penelitian makhluk luar angkasa dan juga piring terbang. Aku mau tanya sesuatu ke kamu, Von. Aku mau tanya sesuatu ke Alfon dan juga ke kalian semua. Simpel pertanyaannya.
percaya nggak ada alien atau kehidupan lain di alam semesta ini? Percaya kalau aku. Percaya. Kenapa percaya? Karena alam semesta ini terlalu luas ya. Terlalu luas. Kayaknya kalau cuma manusia aja kayaknya sedikit kemungkinan. Kayak menurutku pasti ada planet-planet lain di tempat yang sangat jauh yang ada ya makhluknya kayak manusia itu. Nah, kalau aku sendiri, Fon, aku justru kebalikan. Aku nggak percaya. Kenapa? Soalnya menurutku kalau ada kehidupan lain, ya sekarang kita udah ketemu. Kenapa tuh? Kan bisa aja posisinya sangat jauh. Jadi atau mungkin mereka teknologinya nggak secanggih itu untuk mencapai manusia ya. Nggak tahu ya. Aku sih ngerasa gitu. Soalnya kita ini kalau manusia, aku barusan cek di kompas.com ya. Iya. Manusia pertama itu udah ada itu 3 juta tahun yang lalu. Ya aku ngerasa kayak 3 juta tahun masa kita nggak pernah ketemu sih. Kalau aku sih ngerasa gitu. Tapi again nggak ada yang benar. Kamu kan juga nggak bisa ngebuktiin. Aku pun juga nggak bisa ngebuktiin. Jadi ya nggak ada yang tahu. Kalau menurut kalian gimana guys? Ada nggak alien atau kehidupan lain di dunia ini? Tulis di kolom komen di bawah. Nah kalau gitu menurutmu area 51 ini sebenarnya apa sih? Ya Kenapa kok ditutup-tutupi? Kenapa kok kayak misterius banget gitu? Sebagai aku yang nggak percaya sama alien, ya aku percaya sama yang alasan itu militernya Amerika, tempat latihannya pesawat tempur kayak gitu. Kenapa emang? Tapi yang aku bingung, itu kan dikatakan kalau itu tempat itu ya pesawat tempur itu kan ya. Tapi kan seharusnya penduduk sekitar kelihatan gitu loh. Misalnya mereka lagi uji coba pesawat, ada yang terbang, ada yang lepas landas. Seharusnya kan masyarakat sekitar kan kelihatan gitu. Oh iya ya. Terus kan harusnya mereka bisa mengonfirmasi gitu kalau misalnya ya ini memang benar buat lapangan tempur atau Apa mungkin tempat area 51 ini terpencil, Fon? Terlalu terpencil. Jauh banget. Kayak misalnya yang kita bahas di episode-episode kemarin, pulau-pulau kayak pulau-pulau Jenet yang tempatnya terpencil. Jadi tapi harusnya itu kan sekitar. nggak tahu ya. Kayaknya nggak terpencil itu. Ya kalau nggak terpencil itu sih harusnya kelihatan ya ada. Iya. Kan suara jet kan. Atau mungkin itu. Kamu tahu nggak? Pernah dengar nggak tentang pesawat tempur yang bisa kayak kamuflase itu? Ya. Kamuflasenya maksudnya apa? Hilang gitu. Iya, menghilang jadi Invisible. kayak invisible. Mungkin aja ya. Nggak ada yang tahu. Aku kalau yang kayak gitu-gitu nggak percaya sih. terlalu advance teknologinya. Oke guys, itu aja ulasan mengenai episode kali ini. Dan menurut kalian gimana guys tentang tempat-tempat yang sudah disebutkan tadi? Nah, kalau kalian ada saran atau pengen topik apa yang dibawakan untuk di konten selanjutnya bisa tulis di komen di bawah. Oke guys, see you on another episode of Sub Story.